Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Nadia Pandora. Di sini dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, saya akan membahas mengenai materi perkembangan kepribadian dan karakteristik peserta didik generasi Z dan juga generasi Alpha. Simak terus ya materi yang akan saya sampaikan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memahami perkembangan peserta didik sesuai dengan generasinya. Generasi Z dan generasi Alpha adalah kelompok peserta didik yang saat ini mendominasi dunia pendidikan. Memahami karakter dan perkembangan mereka penting agar proses pembelajaran lebih efektif, relevan, dan juga menyenangkan. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses belajar. Proses ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah, tapi juga mencakup pendidikan dan formal di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sebagai seorang peserta didik, setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda yang perlu dikembangkan. Potensi ini mencakup 3 aspek penting. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu pengetahuan, berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan menguasai ilmu pengetahuan. Contohnya, memahami materi pelajaran, memecahkan masalah, atau mengembangkan ide baru. Aspek afektif, sikap dan nilai, berkaitan dengan pembentukan sikap, emosi, serta nilai-nilai yang dimiliki peserta didik. Contohnya memiliki rasa tanggung jawab, menghargai orang lain, dan berperilaku sesuai norma. Yang ketiga, aspek psikomotorik, keterampilan, berkaitan dengan kemampuan fisik dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, keterampilan menggunakan teknologi, menulis, menggambar, atau berolahraga. Dengan pengembangan ini, ketiga aspek ini, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan terampil, sehingga mampu berkontribusi secara positif di masyarakat. What is Gen Z and Gen Alpha? Teman-teman, kalian tahu nggak sih? Nah, jadi Gen Z ialah orang yang lahir antara 1997 hingga 2012. Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh dan bersama internet, media sosial, dan juga smartphone. Seperti kita ini. Nah, selanjutnya ada Gen Alpha. Gen Alpha yang biasa disebut dengan anak digital sejati yang tidak mengenal dunia tanpa teknologi digital dan juga teknologi AI, di mana Gen Alpha ini orang yang lahir di tahun 2013 hingga 2024. Perkembangan peserta didik meliputi beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, perkembangan fisik, meliputi pertumbuhan tubuh, kesehatan, dan juga keterampilan motorik. Generasi Z dan Alpha lebih banyak berinteraksi dengan teknologi sehingga aktivitas fisik kadang berkurang. Yang kedua, ada perkembangan kognitif, kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Gen Z dan Alpha cepat belajar hal baru melalui teknologi, tetapi cenderung kurang fokus karena terbiasa multitasking. Yang ketiga, ada perkembangan sosial emosional, berkaitan dengan interaksi dengan orang lain, empati, dan pengendalian emosi. Gen Z lebih terbuka di dunia digital, tetapi bisa kurang peka dalam interaksi tatap muka. Gen Alpha terbiasa sejak kecil dalam perangkat digital, sehingga cenderung ekspresif tetapi mudah terdistraksi. Yang keempat, perkembangan moral dan spiritual, berkaitan dengan pembentukan karakter, nilai, dan juga etika. Gen Z dan Alpha sangat dipengaruhi oleh media digital, sehingga peran guru dan orang tua penting dalam menanamkan nilai moral dan juga agama. Selanjutnya ada karakteristik generasi Z. Yang pertama yaitu melek teknologi dan aktif di media sosial. Generasi ini tumbuh bersama perkembangan internet dan smartphone, sehingga sangat terbiasa menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, maupun belajar. Yang kedua, menyukai hal praktis, cepat, dan instan. Mereka cenderung tidak suka menunggu lama. Informasi layanan atau hiburan harus bisa diakses dengan cepat. Yang ketiga, mandiri, kreatif, namun rentan stres. Mereka terbiasa mencari informasi sendiri, punya banyak ide, dan kreatif. Namun, tekanan akademik maupun sosial sering membuat mereka mudah stres. Yang keempat, menyukai pembelajaran visual dan interaktif. Belajar lebih mudah lewat video, gambar, dan media interaktif dibanding hanya membaca teks panjang. Yang kelima, peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Banyak dari Gen Z yang aktif menyuarakan kepedulian terhadap isu seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan kesetaraan. Yang keenam, digital native. Tumbuh di era transisi digital. Mereka merasakan perpaduan antara dunia sebelum serba digital dengan dunia modern yang penuh teknologi. Ini membuat mereka cepat beradaptasi dalam perkembangan digital. Yang ketujuh, mandiri dan percaya diri. Terbiasa mencari informasi sendiri di internet, mereka berani mengambil keputusan dan risiko.
Yang kedelapan, kreatif dan inovatif. Senang mengeksplorasi ide-ide baru, misalnya membuat konten digital atau menemukan solusi kreatif. Yang kesembilan, kolaboratif dan komunikatif. Meski mandiri, mereka juga mampu bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi efektif, baik secara langsung maupun online. Karakteristik generasi alpha. Yang pertama ada sejak lahir sudah akrab dengan teknologi. Mereka adalah generasi pertama yang sejak kecil sudah mengenal gadget, AI, dan juga internet. Teknologi menjadi bagian alami dari hidup mereka. Yang kedua, sangat visual dan cepat belajar dari simulasi. Mereka lebih suka belajar lewat video, animasi, dan simulasi daripada membaca teks panjang. Yang ketiga, lebih kritis, tapi rentan kecanduan gawai atau smartphone. Anak-anak alpha bisa cepat bertanya dan berpikir kritis, tapi penggunaan gawai yang berlebihan bisa membuat mereka sulit lepas dari teknologi. Yang keempat, butuh pembelajaran yang seru dan singkat. Mereka cepat bosan, sehingga butuh metode belajar yang interaktif, singkat, dan menggunakan media digital. Yang kelima, lebih terbuka terhadap keberagaman. Karena sejak kecil terekspos ke dunia global lewat internet, mereka lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Yang keenam, digital native yang lebih mendalam. Tidak seperti Gen Z yang masih merasakan transisi. Generasi alpha benar-benar lahir di era full digital. Yang ketujuh, cepat belajar dan adaptif. Mereka terbiasa dengan perubahan cepat, sehingga mudah menyesuaikan diri dengan teknologi maupun situasi baru. Yang kedelapan, penasaran dan ingin tahu. Generasi ini selalu ingin mengeksplorasi hal baru, baik lewat internet, game edukasi, maupun media interaktif. Yang kesembilan, kecakapan digital tinggi. Mereka punya keterampilan teknologi lebih tinggi, misalnya bisa menggunakan aplikasi, perangkat pintar, dan platform digital sejak kecil. Generasi pendidikan untuk generasi Z dan juga generasi alpha. Yang pertama, guru menyesuaikan metode pembelajaran. Setiap generasi punya cara belajar yang berbeda. Guru perlu menyesuaikan metode agar sesuai dengan karakter peserta didik yang suka interaktif, praktis, dan juga cepat. Yang kedua, pelajaran berbasis teknologi. Menggunakan digital learning, gamifikasi, dan video interaktif membuat belajar lebih menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan gaya hidup anak yang dekat dengan gadget. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Memberikan tugas dalam bentuk proyek, melatih peserta didik untuk bereksplorasi, berinovasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah nyata. Yang keempat, pengembangan berpikir tingkat tinggi. Guru perlu melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis, agar peserta didik bisa memilah informasi dengan tepat di tengah banjirnya informasi digital. Yang kelima, peran orang tua sangat penting. Orang tua berperan mengawasi penggunaan teknologi supaya anak tidak kecanduan, tetapi menggunakannya untuk hal yang positif dan produktif. Yang keenam, fokus pada keterampilan abad ke-21. Pendidikan harus menekankan 4C. Critical thinking, creativity, communication, kolaborasi, agar peserta didik siap menghadapi tantangan global. Selain itu, perlu juga mengasah literasi digital, kemampuan adaptasi, dan problem solving.